Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah, pada episode kali ini kita akan mengisahkan suatu kisah dalam kitab Dabul Miraj tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mencium bau wangi yang sangat wangi. Ketika seluruh wangian di dunia ini dikumpulkan, tidak ada yang melebihi wangi tersebut. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, bau wangi apa ini? Sehingga wangi itu sangat harum sekali." Maka malaikat Jibril menyampaikan, "Wahai Rasulullah, sungguh wangi ini berasal dari kuburan Masitoh dan anak-anaknya." Maka kita akan mengkaji bagaimana perjalanan tauhid dan perjuangan seorang Masitoh dan anak-anaknya sehingga baunya ini menjadi bau wangi dalam kuburan. Ketika Fir'aun kemudian memerintahkan untuk membunuh para tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa, atas beriman kepada ajaran Nabi Musa, maka kemudian salah satu pembantu Fir'aun yang bernama Humazakil ini kemudian menyampaikan perihal itu kepada Fir'aun, keberatan. "Wahai tuanku Fir'aun, apakah hanya dengan mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, bukan engkau kemudian membunuh para tukang sihir tadi?" Mengetahui pertanyaan tersebut, maka kemudian Fir'aun bertanya kepada Humazakil, yaitu suami dari Masih. "Wahai Humazakil, berarti engkau telah memeluk agama dari yang diajarkan oleh Musa?" Maka Humazakil menyampaikan, "Betul wahai Fir'aun, aku telah memeluk ajaran Nabi Musa alaihissalam." Maka kemudian Fir'aun memerintahkan kepada Haman dan Al-Bojonya untuk menaruh Humazakil di sebuah tiang, dan kemudian Humazakil itu disiksa dengan cara dipanah kaki dan juga kaki lutut hingga kemudian disiksa terlebih dahulu. Sementara Masitoh dan anak-anaknya mengetahui akan siksaan yang didapat oleh suaminya dan juga bapak dari anak-anaknya, maka ia pun mengadu kepada Aisyah yang merupakan istri dari Raja Fir'aun. "Wahai ratuku Aisyah, sungguh aku minta perlindungan kepada engkau agar membebaskan suamiku dari siksaan Raja Fir'aun." Maka kemudian Aisyah menjawab, "Wahai Masitoh, sungguh kita harus merahasiakan keimanan kita." Maka tenanglah Masitoh bahwa ia punya teman, yaitu istri dari Fir'aun yang bernama Aisyah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kemudian suaminya meninggal dan Masitoh sebagai tukang sisirnya para putri-putri dari Raja Fir'aun, ia menyisiri putri Fir'aun. Ketika kemudian sisir itu jatuh, maka kemudian Masitoh
mengambil sisir itu sambil mengucapkan Allah, maka putri Fir'aun dari ibu sebelum Aisyah tadi ini mengatakan, siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan ayahmu Fir'aun, dan menciptakan dan mengatur kehidupan. Bukankah Tuhanku dan Tuhan kita adalah Fir'aun? Bukan. Fir'aun itu bukan Tuhan. Ia mengaku-ngaku Tuhan. Karena ia adalah ciptaan Tuhan. Maka putri Fir'aun tadi menyampaikan, baiklah, akan kuadukan perihal ini kepada ayahku Fir'aun. Maka kemudian Fir'aun mendapat laporan dari putrinya bahwa Masitoh, tukang sisir tadi, sudah memeluk agamanya Musa. Wahai Masitoh, apakah benar engkau telah memeluk agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Betul, aku telah memeluknya dan aku tidak pernah menyembahmu. Baik, maka kamu sudah tahu hukumannya. Maka Masitoh pun siap dengan hukuman tersebut. Maka ia dan 4 anaknya, yang 1 masih menyusui, sementara 3 masih kecil tadi, kemudian dihadapkan ke sebuah, di bawahnya kuali yang sangat panas, yang sudah mendidih. Sementara Masitoh ini di atasnya. Maka kemudian Fir'aun bertanya, wahai Masitoh, masih ada waktu engkau untuk percaya dan menyembah kepadaku sebagai Tuhan. Maka Masitoh menolak. Tidak, engkau bukan Tuhanku. Allah Tuhan. Maka diceburlah yang pertama hingga kemudian mendidih. Wahai Masitoh, masih ada waktu. Apakah engkau mau berubah pikiran? Masitoh kemudian dengan tekadnya, tidak, wahai Fir'aun. Maka kemudian yang kedua diceburkan di kuali yang sangat panas hingga kemudian mendidih tadi. Kemudian yang ketiga, setelah kemudian Masitoh mempertahankan keyakinannya tadi, diceburkan lagi. Tibalah saatnya putrinya yang sedang menyusui dan Masitoh dihadapkan pada kondisi di mana dia harus tercebur karena mempertahankan keyakinan. Sebelum itu maka Fir'aun bertanya, wahai Masitoh, kini tinggal engkau dengan putri yang engkau sedang susui. Apakah engkau akan berubah keyakinan? Masitoh sempat ragu-ragu. Namun putrinya yang sedang kecil ini dengan kuatnya berkata kepada ibunya, wahai ibu, kuatkan tekadmu, kita akan menjadi ahli jannah. Maka kemudian Masitoh mantap melangkah, dan sebelum melangkah Masitoh berpesan kepada Fir'aun, kumpulkan seluruh tulang-tulangku dan tulang-tulang anakku dalam satu lubang yang sama. Maka kemudian Masitoh tercebur di kuali dan meninggal bersama putra dan putrinya. Maka itulah Masitoh. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika mengetahui Masitoh dan putra-putrinya meninggal dengan mempertahankan keimanan, maka Aisyah ini tidak terima. Didatanginya suaminya Fir'aun, wahai Fir'aun, sungguh zalim engkau, sungguh celaka engkau menghakimi atau kemudian berbuat zalim hanya karena dia mempertahankan keyakinannya, beriman kepada Allah, beriman kepada ajaran Nabi Musa. Maka Fir'aun ini kemudian bertanya, berarti engkau juga pengikut Nabi Musa? Ya,
aku pengikut Nabi Musa dan tidak pernah menyembah engkau. Maka Fir'aun berubah rasa cintanya menjadi benci. Maka kemudian ia panggil Haman, wahai Haman, ambil Aisyah ini ke padang pasir yang sangat panas. Biarkan ia gosong dan celaka karenanya. Maka kemudian dibawa oleh Haman Aisyah tadi ke sebuah padang pasir yang sangat panas, 40 derajat lebih. Dan ketika kemudian sudah dibawa ke sana dan dijemur, maka kemudian Aisyah berdoa, ya Allah, lindungilah aku. Yang kemudian doa Aisyah ini diabadikan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11. Maka kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk kemudian memberikan rasa pelindung agar Aisyah ini tidak kepanasan. Maka kemudian ketika Fir'aun datang keesokan harinya dan mendapati Aisyah masih dalam keadaan semula, tidak terbakar dan tidak kemudian pakaian dan tubuhnya tidak gosong, maka kemudian Fir'aun memerintahkan kepada algojonya untuk menempatkan batu yang besar agar dipecahkan di kepala Aisyah. Namun Allah Maha Penyayang, diutuslah malaikat Israel untuk mencabut nyawa Aisyah agar kemudian ia tidak merasakan kerasnya batu yang dipecahkan di kepalanya. Sebelum batu itu dipecahkan di kepala, ia sudah meninggal. Demikianlah perjuangan kaum-kaum terdahulu dalam mengimani Allah, dan demikianlah betapa beratnya orang-orang terdahulu untuk meyakini ajaran ketauhidan. Dan dengan itu Rasulullah SAW yang saat itu baru saja ditinggal oleh istri tercintanya Khadijah dan juga pelindungnya, pamannya Abu Thalib, kemudian menjadi semangat bahwa orang-orang terdahulu memperjuangkan ketauhidan dengan sangat luar biasa. Dan dari situ kita bisa mengambil hikmah bahwa untuk meraih keridhaan Allah, untuk meraih jannahnya, maka kita butuh kerja keras, perjuangan, dan totalitas dalam tauhidan, dalam menyampaikan dakwah dan mengamalkan apa yang menjadi iman kita kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang telah kita sampaikan, yang telah kita miliki, yaitu tentang ketauhidan kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga membawa manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. La liqa ma'as salamah wal faizah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.